Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh penjuru dunia menggembangkan kalimat takbir Allah yang maha besar, sehingga di padang Arafah para jamaah haji yang melaksanakan daripada ibadah haji sedang berkontemplasi di dalam dirinya. Begitu banyaknya dosa yang dia lakukan, berapa banyaknya ibadah yang dia tinggalkan, maka saat itulah dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Kumpul hampir lebih daripada 5 juta umat manusia, sehingga menunjukkan bahwasanya yang mereka ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat daripada apa yang pernah diperbuat selama hidupnya. Maka disitulah terbayang berbagai macam perbuatan yang dia lakukan dalam hidupnya, baik perbuatan baiknya maupun perbuatan jahatnya, sehingga pada saat itulah dia menyesal dan untuk bisa menjadikan dirinya untuk menjadi orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjalanan daripada kisah Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar inilah yang menjadi suatu momentum pendidikan daripada anak-anak kita, di mana Ibrahim alaihissalam memberikan suatu nilai yang besar kepada Nabi Ismail alaihissalam anaknya, yang malam hari bukan 1 kali tapi 3 kali daripada Ibrahim memimpikan daripada anaknya yang sudah didambakan ketika umur 80 tahun belum memiliki daripada anak. Tapi saat itulah ketika Allah berikan keturunan, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimimpikan bahwasanya Ismail akan disembelih oleh Ibrahim alaihissalam tangan sendiri dari bapaknya. Mungkin 1 kali dianggap bukan satu yang menjadi kewajiban. Malam hari yang kedua kemudian dia bermimpi kembali, dan malam yang ketiga dia pun bermimpi kembali. Inilah barangkali bukan dari bisikan daripada syaitan dan lain sebagainya. Inilah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan, ayyakuna khalisan lillahi ta'ala, suatu nilai keikhlasan yang akan kita kedepankan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita keluarkan, berapa banyak daripada ibadah yang kita lakukan, tapi nilai keikhlasan yang tidak ada dalam diri kita, maka seluruhnya akan nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Abdullah Al-Mubarak, salah ulama besar di kota Mekah, selesai melaksanakan daripada ibadah haji, dia pergi ke Palestina. Saat itu perjalanan 3 bulan. Maka saat itulah dia selesai dan menyampai kepada di Masjidil Aqsa. Maka saat itu dia rebahan, dan di saat rebahan dia tidurnya itu dia bermimpi. Kedatangan 2 malaikat, yang malaikat ini berbicara masing-masing. Yang malaikat satu berbicara, wahai ulama besar, inilah ulama yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia berdoa pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu bicara lagi, tidak, ulama ini sudah tidak diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bertanya, kenapa dia tidak diterima lagi ibadahnya dan amal ibadah dan juga doa. Ternyata ulama ini, Abdullah Al-Mubarak, ketika dia akan melaksanakan perjalanan menuju kepada Palestina di Masjid Al-Aqsa, maka saat itu di perjalanan dia beli 2 kilo kurma, dan kurma ini kemudian dia bawa. Namun di antara timbangan itu ada 1 buah biji kurma. Kurma saat itu dia makan, yang ternyata bukan haknya saat itu. Dalam mimpinya itu yang kemudian dia kaget dan dia bangun. Dari seluruh amal ibadah yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Akhirnya Abdullah Al-Mubarak kembali lagi ke kota Mekah. Dia mencari pedagang yang sudah terentah ketika dia beli saat itu. Maka dilihatlah saat itu sudah tidak ada lagi seorang pedagang tua yang menjajakan dari kurmanya, ternyata sudah digantikan oleh anak muda. Dan Abdullah Al-Mubarak bertanya, "Wahai fulan, di manakah orang tua yang pernah berjualan kurma di sini?" "Itu adalah bapak saya." "Di mana sekarang?" "Beliau sudah wafat 1 bulan yang lalu." Maka saat itulah Al-Ulama Al-Mubarak ini bicara kepada pemuda tadi yang merupakan ahli warisnya. "Saya pernah makan 1 buah kurma yang ternyata itu bukan milik saya, yang saya anggap itu milik saya. Ketika jatuh di antara timbangan itu saya makan. Dan saat ini saya minta keridhaan, keikhlasan engkau wahai pemuda. Baik, saya akan ikhlaskan. Tapi saya punya ahli waris, ada 5 orang yang jaraknya jauh-jauh daripada umat tersebut." Ulama tadi bicara, "Silakan engkau kasih alamatnya." Akhirnya dikasih alamat. 1 bulan perjalanan mencari keridhaannya, keikhlasannya. Maka ditemui semuanya para ulama Al-Mubarak dan diikhlaskan saat itu. Maka kembali lagi dari Palestina di Masjidil Aqsa, dia pun tidur kembali. Saat itu kemudian dia bermimpi lagi. Kedatangan 20 malaikat tadi. Malaikat yang satu bicara, "Inilah ulama yang tidak diterima daripada amal ibadahnya, tidak diterima doanya, tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Malaikat yang satu pun berbicara, "Tidak, ulama ini sudah diterima amal ibadahnya dan doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ulama ini sudah minta keikhlasan, keridhaan dari pedagang kurma yang ada." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alamatus saqawah arba'ah." Tanda manusia celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah wal uzumal madiyah. Orang yang melupakan dosa masa lalu padahal di sisi Allah masih ada. Oleh sebab itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita inventarisir dosa-dosa masa lalu kita. Karena akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seluruh daripada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini kita coba untuk bisa mengikhlaskan dari orang yang pernah kita zolimi, yang pernah kita hianati dan juga lain sebagainya. Kenapa? Karena tanda manusia celaka di hadapan Allah diantaranya orang yang memiliki dosa, dan dosa itu sudah ada dan masih ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bulan pendidikan di mana Ibrahim alaihissalam mendidik daripada anak-anaknya, terutama Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, sehingga mereka inilah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kebanyakan menjadi anbiya wal mursalin, menjadi nabi dan para rasul yang ada. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Hikmah Idul Adha yang dapat kita petik yang pertama adalah pendidikan daripada anak-anak kita. Ibrahim alaihissalam pernah memberikan satu ultimatum kepada anaknya Ismail alaihissalam, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anakku, janganlah engkau mati, engkau wafat kecuali engkau dalam keadaan muslim. Yang kemudian ada Nabi Muhammad SAW memberikan daripada wasiatnya dan nasihatnya kepada anak-anaknya yang dikatakan mulu auladakum bisolat wa hum abna'u sab'i sinin. Wahai anak-anakku, salatlah engkau, karena salat inilah yang akan memberikan jalan satu nilai keluasan kepada kita semua. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat fasadu amali, fa in fasadat fasadu amali." Salat yang 5 waktu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, bahwanya salat itu di awal pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang limpah yang Allah berikan kepada kita tidak akan pertama dihisab oleh Allah.
Nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada salat tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dihisap adalah salat kita. Fa in shalahat fasairu amali. Fa in fasadat fasadul amali. Siapa yang salatnya bagus sesuai dengan daripada syarat dan rukun kita melaksanakan ibadah salat, maka seluruh aktivitas kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melaksanakan daripada ibadah haji, namun kita mendapatkan pahala haji. Kita tidak berinfak sedekah karena tidak memiliki daripada uang, namun salat kita bagus dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga barometer diterima atau tidaknya dalam amal ibadah kita adalah salat 5 waktu kita. Pain fasadat fasadu amali. Barang siapa meninggalkan daripada salat 5 waktunya, dia berhaji setiap tahun dia lakukan, infak sedekah dia keluarkan dalam kehidupannya, membantu daripada fakir miskin, membangun daripada sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Fa'in fasadat fasadu amali, maka orang ini tidak akan diterima daripada amal yang dilakukan dalam kehidupannya. Maka salat menjadi barometer kita. Maka Rasulullah mendidik daripada anak-anaknya dalam rangka untuk mendirikan ibadah salat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mendidik daripada anaknya supaya tidak melaksanakan daripada hal-hal yang haram. Dan dalam ayat Quran dikatakan walan takun hum ma'al kafirin, dan janganlah engkau berteman dan juga menjadikan diri kamu menjadi orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana, yang kemudian diabadikan di dalam surat Luqman. Dia mendidik daripada anak-anaknya, wala tusriku bihi syai'an innallaha innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu merupakan suatu kezaliman yang sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh daripada duyufullah, tamu-tamunya Allah yang sekarang berangkat ke tanah suci, merupakan satu nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 panggilan di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 panggilan. Yang pertama, panggilan azan. Kita respon dengan kita melaksanakan ibadah salat tepat waktu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, panggilan kematian. Tentunya panggilan kematian ini kita respon dengan amal ibadah yang dapat kita maksimalkan dalam kehidupan kita, sehingga kematian inilah menjadikan diri kita, seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh daripada ubudiyah kita, usia yang sudah Allah berikan kepada kita ini tentunya akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, panggilan haji dan umrah. Inilah panggilan yang bergiliran, yang tidak seluruh daripada umat Islam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Mekah dan Madinah tidak akan sanggup menampung daripada umat Islam dunia yang ada 1 miliar saat ini, sehingga panggilannya bergiliran. Tahun ini si A, tahun yang akan datang B, tahun yang akan datang lagi C, dan lain sebagainya, sehingga panggilan ini merupakan panggilan yang satu nilai yang besar, sehingga panggilan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang selesai melaksanakan daripada ibadah haji, maka selesailah dan sempurnalah daripada rukun Islamnya. Kenapa? Karena mereka menjadikan dirinya dan juga menjadikan daripada hartanya, usianya, semuanya diabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita berharap seluruh amal ibadah dilakukan para jamaah duyufullah, jamaah haji, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang belum bisa berangkat haji, kita niatkan dalam diri kita, mudah-mudahan satu saat kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan dan kita bisa berangkat ibadah haji, menyelesaikan dan menyempurnakan daripada rukun Islam yang kelima. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.